negara, silakan. Toleransi, silakan. Dia mau pakai stadion utama Senayan atau GBK, silakan. Dia mau bikin misa akbar yang hadir mungkin ratusan ribu atau jutaan umat Katolik, silakan. Umat Islam tidak boleh mengganggu. Haram umat Islam mengganggu. Itu toleransi ya, Pak. Cuman kita ingin menyerukan umat kita deh, umat Islam. Jangan mengganggu, tapi juga jangan hadir. Jangan hadir. Nonton di TV-nya nggak usah ya, Pak. Nggak usah. Mereka punya agama, lakum dinukum waliyadin. Kita punya keyakinan. Jangan kita campur aduk agama kita dengan agama lain. Kira-kira jelas tidak? Diminta atau segera dideportasi. Kurang ajar lu kampung orang ya, nggak tahu. Ini Paus di Istiqlal ya. Iya. Tiba di Istiqlal, Paus Fransiskus. Ya, kita terus memantau pemirsa bagaimana. Ya, Paus Fransiskus menuju Masjid Istiqlal. Ternyata memang kristenisasi ya. Seluruh masjid dibikin jadi Katolik sama Paus ini ya, luar biasa. Sukses sekali Paus ini mengkristenkan Indonesia ya. Pausnya khotbah di Istiqlal. Ini ya kayak itu seorang lagi. Coba lihat tuh. Waduh, semuanya pada untuk imamnya aja untuk sama Paus Fransiskus di Masjid Istiqlal. Kemarin mengatakan Kristen. Ngotbahin seluruh orang Islam ini ya di Istiqlal ini ya. Iya benar. Ya. Nah, saya kasih putar dikit ya, saudara ya. Kira-kira. Waduh, luar biasa ya, Pausnya ngotbahin ini kristenisasinya sukses. Ya, cuman ada yang kebakaran jembut nih, seruan. Nah, nih, seruan IPHRS atas kedatangan Paus Fransiskus dan bisa di GBK. Negara, silakan. Toleransi, silakan. Dia mau pakai stadion utama Senayan atau GBK, silakan. Dia mau bikin misa akbar yang hadir mungkin ratusan ribu atau jutaan umat Katolik, silakan. Umat Islam tidak boleh mengganggu. Haram umat Islam mengganggu. Itu toleransi ya, Pak. Cuman kita ingin menyerukan umat kita deh, umat Islam. Jangan mengganggu, tapi juga jangan hadir. Jangan hadir. Nonton di TV-nya nggak usah ya, Pak. Nggak usah. Mereka punya agama, lakum dinukum waliyadin. Kita punya keyakinan. Jangan kita campur aduk agama kita dengan agama lain. Kira-kira jelas tidak? Takut dia ini malah di Istiqlal coba khotbahnya, nggak tahu dia di sini. Besar ini mampus juga itu kan mencium kepala dan nih Ustadz Alfian minta Paus Fransiskus dipulangkan. Diminta atau segera dideportasi. Kurang ajar lu kampung orang ya, nggak tahu diri. Pak Paul, ada satu lagi yang saya mau tanya. Ya, habis Ibu Dora, Pak Teddy langsung ya. Ya, satu lagi pertanyaan saya. Apakah karena kan IKN ini kan punya hambatan tentang finansial. Apakah mereka ini seperti Retno, Jokowi, Katolik kita tahu mereka mempunyai keuangan yang kuat ya. Kita tahu itu ya Pak Paul. Apakah kedatangan Paus ini juga menarik supaya investor di IKN? Apakah ada hubungannya? Itu saya kepingin tahu juga ya. Karena begitu getolnya Pak Jokowi dan Retno sampai salam-salam cium tangan gitu ya. Megawati, semua anak-anak perempuannya juga. Nah ini saya terus saya berpikir langsung menuju ke IKN. Bahkan ada saya baca di IKN itu nanti mereka mau mendirikan gereja Katolik katedral yang bagus. Nah ini maksud saya, apakah ada arah ke situ untuk mencari investor ke Paus? Pak Paul. Halo? Halo? Pak Paul? Halo? Ya, mungkin lagi sibuk. Yang lain bisa jawab. Ya, kalau saya bilang ya ada, bisa. Emang kalau ada, kenapa, Bu Dora? Ya, itu kalau ada ya betapa munafiknya pemerintah kita, betapa munafiknya gitu ya. Kenapa nggak minta ke Arab saja? Kenapa nggak minta ke Hamas saja? Karena negara-negara lain sudah takut sebagai investor ke Indonesia. Saya bukan memburukkan Indonesia ya, itu jangan salah. Saya mengkritik para politik di Indonesia itu, gitu.
Pak Andi, lanjut. Kan bingung kan Bu Dora? Iya, Bingung Bu Dora. makanya saya Makanya kalau Bu Dora ketemu Pak Pol harus cium tangan sama jidatnya juga. bisa Jangan cium, jantungan nanti Alois Pak. Kalau saya jangan cium tangan aja, jidatnya juga harus dicium. besoknya kayak agama sebelah kan bisa dapat talak 1, talak 2 saya Pak Andi. Lu nggak apa-apa kan? Itu. Berkurang dong Pak Andi jatah saya. Enggak kan, aduh no lah ini itu kan menurut cerita lama tuh. Begitu ada Yesus lewat, ada perempuan sakit, pegang jubahnya kan, terus dia sembuh. Ya orang-orang ini rutin cerita itu kali kalau tiap salaman sama paus, anaknya dikasihin paus, suruh tumpangin tangan, terus dapat berkat gitu kali ya pikiran mereka. Saya sih nggak ngerti sih. Itu kan kali ajaran mereka, saya nggak ngerti. Ya kan? Begitu ada perempuan sakit kan pendarahan, terus dia pegang apa jubahnya Yesus, terus dia sembuh. Kan ada ceritanya begitu. Jadi orang-orang ini pada keroyokan, megang tangannya, megang bajunya segala macam. Nah, terus ada yang ngasihin suruh doain apa namanya, ada yang ngasih patung satu suruh berkati, suruh tumpang tangan. Ada yang ngasih itu apa namanya, kalung yang buat sembahyang itu, rosari. Saya rasa Pak Andi mereka tidak mengenal begitu Pak Andi. Ya, menurut saya kan. Saya potong dulu ya. Saya ada mau jawab seseorang karena saya sering melihat dia komentar, Bu Dunanti Tobing ya. Saya lihat Anda berkomentar saya seolah-olah Anda merasa ada pernah sakit hati sama saya. Saya nggak kenal Anda ya. Kalau Anda, saya nggak pernah nyelonong-nyelonong ngomong. Kita diskusi di sini Bu Dunanti ya. Jadi kalau misalnya saya masuk, lagi Pak Paul ngomong, kita di sini diskusi, bukan parlemen di kementerian ya Bu Dunanti ya. Sedikit lebih wise, bijaksana komentar. Anda sudah tua, saya juga sudah tua Bu Dunanti ya. Terima kasih. Kok sakit hati, Bu Dora, jangan sakit hati, ntar tambah Saya nggak sakit hati Pak ya. Pak, karena saya udah sering nengok ibu ini. Kalau kita lagi berkomentar, yang namanya komentar diskusi, kita mau kadang nyela. Dia selalu membuat sesuatu komentar yang terlalu menohok dan membuat memancing emosi orang gitu ya. Udah, dari wajahnya dia saya lihat kalau memandang. Ya udah ditelan aja lah, relax. Iya benar. Kan gitu. Iya. Udahlah, mau diapain? Nggak semua orang setuju sama yang you katakan, kan itu normal-normal aja. Benar. Ini balik ke apa namanya, balik ke topik ini ya. Saya lihat juga tadi Pak Paul menyinggung negara Bangladesh. Ya negara Bangladesh ini hancur banget, ini negara Islam. Kok nggak ada negara-negara Islam yang lain yang bantu? Kasihan tuh banyak yang rakyat kelaparan. Presidennya aja cabut kan? Iya, kan? Pak. Sekarang diganti sama si Muhammad Yunus. Nah, Muhammad Yunus ini kan businessman, kan bukan politician. Jadi nggak tahu deh bisa dibenerin apa enggak. Itu negara udah ambrol adul, udah kacau. Ya kan, tapi sembayangnya 5 kali, toanya kenceng. Ya kan, terus gimana? Ya gitulah. Ya kan, tadi kamu ada mau masuk deh tadi. Iya. Udah ngomong tadi. Pak Teddy, iya. Shalom teman-teman ya. Shalom Pak Teddy. Ya. Saya ya cuman sedikit ya sama Paus Fransiskus itu. Supaya kita itu baru kita bicara hubungan dengan Indonesia. Tapi saya ke Indonesia dulu ya. Kalau di negara-negara sudah maju, ya, saya kasih contoh, persoalan persatuan sudah habis, sudah selesai. Di Indonesia tidak pernah selesai.
selalu menyampaikan Bhinneka Tunggal Ika. Sejak kapan kita mengenal Bhinneka? Sejak saya lahir sudah mengenal Bhinneka Tunggal Ika. Ya, ataupun sebelum saya lahir di kemerdekaan Republik Indonesia sudah selalu bicara Bhinneka Tunggal Ika itu. Sampai sekarang kok masih bicara Bhinneka Tunggal Ika. Itu yang disampaikan oleh negarawan kita. Kemudian di negara kita belum selesai, dibawa terus masalah kerukunan. Ada apa sih kerukunan itu? Sudah 4 ini cuma mau cerdaskan dokter-dokter mencerdas supaya, maksud saya kita cuma mau menjelaskan bahwa kita manusia punya kapasitas punya potensi ya untuk mau melihat ya bagaimana sejarah pertumbuhan negara Republik Indonesia. Baru pertanyaan kepada kita kan ada apa sih di dalam negara kita? Selalu hanya membahas kerukunan berarti ada yang salah di negara kita. Itu aja substansinya. Kalau negara-negara lain, Singapura, Malaysia, Thailand, apalagi Indonesia, Amerika sudah selesai dengan perang sipilnya gitu. Amerika itu sudah selesai dengan 51 negara state itu. Sudah tidak ada persoalan itu. Saya mencoba menjangkau lebih jauh ke kenapa negara maju seperti Amerika atau Eropa lain sebagainya. Kenapa Indonesia terus terbias dengan kerukunan? Bhinneka Tunggal Ika ada apa sih? Itu balik lagi ke ajaran mereka kan. Karena ajaran mereka itu yang tidak membangkitkan tapi menakut-nakuti. Kan mereka takut dengar lagu-lagu gereja, mereka takut ada pembangunan gereja, mereka takut orang persekutuan doa, mereka takut ada orang rosario di rumah. Jadi mereka ini penuh dengan ketakutan. Kecemasan, ketakutan, benar-benar. Jadi hidup kamu nggak maju-maju. Iya, begitu. Oleh sebab itu saya mau mengatakan ada 2 di negara kita, kelompok-kelompok kuat. Ya, saya bilang aja ini kita harus cerdas untuk melihat itu ya. Artinya ada kekuatan kegelapan di Indonesia, bilang ada kelompok-kelompok Islam ini, dia selalu mengangkat permukaan tentang hal itu. Di satu pihak pemerintah mengangkat tentang kerukunan, ya itu persoalannya. Kenapa itu tidak bisa selesai? Ada apa di negara kita? Sejak kita lahir dan kita belajar Pancasila dan sebagainya. Yang bagi saya benar Pak Andi, tidak salah. Mereka itu, si kelompok-kelompok itu secara logika rasional, ya. Ya, logika rasional dengan apalagi mereka tidak menerima hal-hal kenyataan seperti itu, diikat, dikukung dengan sistem kelembagaan agamanya itu, sehingga unsur kebencian ada terus di kepala mereka. Sebenarnya mau menyelesaikan negara ini cuma satu, hilangkan unsur kebencian itu, tanamkan kasih itu. Kalau Anda berumat Islam lah, yang Anda dengungkan bahwa kamu cinta damai, kalau Anda terapkan itu, kita akan hilang istilah bicara kerukunan, sudah damai. Sekarang kita berpikir bagaimana mau menciptakan negara itu maju di semua struktur, bagi rakyat, bagi ASN, bagi dokter, semua akan rasa ada kemakmuran itu. Yang menjelaskan kepada kita kan negara itu rusak sekali sistem negara kita karena itu disandra oleh kelompok-kelompok ini gitu. Yang tadi itu yang mau mengatakan jangan ini, jangan itulah, jangan menerima. Karena logikanya mereka, rasionya mereka sudah hilang sama sekali. Itu yang pertama saya mengingat negara kita. Artinya kita ini mau mendorong bagaimana supaya negara kita maju kan. Kita akan lepas bicara tentang kerukunan, udah selesai masalah kerukunan. Tetapi tidak selesai sampai sekarang. Orang bangun gereja di mana, di Cirebon, ditutup. Oleh sebab ini janganlah negarawan kita bicara, Pak, coba tolong ikut serta perdamaian Palestina sama Israel. Contoh seperti sini Pak Paus ini orang pintar, staf ahlinya luar biasa. Sebelum dia pidato itu dia dirangkumkan. Barangkali si staf ahlinya itu akan berkata, negara lu aja belum becus sih mau ngatur negara orang lain. Begitu mungkin perkataan sederhana kan. Karena dia melihat, dia tahu pelanggaran-pelanggaran HAM yang terjadi di Indonesia tercatat, tersirat. Sekarang dunia terbuka. Coba Anda lihat masalah di Papua sekarang ini. Orang lagi berontak itu yang barusan itu. Yang mau mengatakan bahwa mereka tidak akan menerima pegawai negeri sipil di Intan Jaya kalau dari luar dari Pulau Intan. Masyarakat dari situ. Mereka sudah mengancam. Itu bukan ancaman. Itu memang benar-benar mereka mengancam bagi negara. Itu juga didengar oleh politikus dunia itu.
HAM, pelanggaran HAM juga dengar, pembantaian di Papua lain sebagainya. Belum yang mereka lakukan di dari pulau Papua itu. Masih ada di Jawa itu, orang punya garis kemiskinan sangat luar biasa, sangat masif. Kemudian belum lagi di pulau-pulau lain, saya bilang NTB, NTT, ya, Nusa Tenggara Timur Barat, kemudian Maluku, memang masif. Oleh sebab itu di sini mau mengatakan negara, janganlah coba-coba bicara ke permukaan gitu. Berbicara tentang bagaimana, tolong bicarakan masalah Palestina. Dia bilang sederhana kan, kita aja di sini orang yang nggak pintar, ya, IQ-nya sederhana, boleh mengatakan, you rumah tangga aja you sendiri nggak benar, kok mau ngatur rumah tangga orang lain? Itu kan persoalannya. Kecuali negara kita ini, saya bilang negara sudah maju, ya, inovatif teknologi di bidang militer maju, inovatif di bidang ekonomi maju, berdampak secara signifikan kepada negara-negara regional kita. Ekonomi Indonesia aja tidak berdampak kepada perdagangan regional mau dibandingkan Vietnam, Malaysia, Muang Thai, lain sebagainya. Baru teman-teman berargumen, bagaimana pandangan Pak Tiri mengatakan, Pak Permesa mengatakan bahwa Indonesia tidak iya. Contohnya Indonesia itu tergantung berasnya di daerah yang di bagian dari bukan Muang Thai, di sebelahnya Muang Thai. Bikin perjanjian swasembada beras. Itu saya mau katakan di bidang itu, sederhana aja. Ekonominya aja perbandingan angkatan perang Singapura sama Indonesia jauh di atas Singapura. Tapi nanti Anda baca yang saya bilang berpolemik. Itu yang saya mau mengatakan, negara kita itu karena kita sudah teman-teman sudah sudah tersandra dengan kelompok-kelompok ini sehingga negara kita tidak maju. Itu kan simpelnya kan gini, dia ngurusin bini sendiri aja kakak bisa mengurusin bini orang kan gitu. Iya, begitu. Jangan kaget nanti kalau satu hari Pancasila sila pertama diganti dari ketuhanan yang Maha Esa diganti ke Allah yang Maha Esa. Ini yang dampak pengaruh kemunduran negara kesatuan Republik Indonesia. Kemarin ini lagi si Retno bicara, wah Pak, kan nanti tergantung Prabowo kalau kita mau bergabung dengan BRIC. Apa yang mau BRIC? Dampak aja saya bilang, you mau masuk dalam organisasi itu. Saya di otak aja bodoh, sedangkan ekonomi Anda aja tidak berdampak ke perdagangan regional. Apalagi Anda mau berbicara ke dunia BRIC gitu. Yang berhasil itu Cina, ya India. Itu saya bilang Indonesia nggak ada sekarang. Saya bingung nih negara kita itu. Presiden bicara ini mau kerjasama dengan Zimbabwe masalah masalah tambang itu. Itu saya bilang ini Indonesia ini cuman diakumulasikan dengan bahasa politik tingkat atas dengan menciptakan rakyat percaya kepada pemerintah yang memberikan gebrakan ekonomi. Tetapi di bawah pihak lain mereka melihat bagaimana hutang negara Republik Indonesia yang menimpa Prabowo nanti. Dan siapa yang korban nanti itu adalah rakyat Indonesia. Itu yang persoalan yang sebenarnya substansi harus dibayar oleh negara. Saya potong dapat. Kemudian saya bilang San Francisco ini, Paus, teman-teman juga lihat dulu, bukan saya memuji dia gitu. Lihat juga track recordnya dia ada dari mana, asal mana, ya dia orang mana, kemudian dia kerja dulu apa, setelah itu dia dari kelompok mana, Jesuit atau apa, kemudian kita belajar dia itu nanti di umur berapa masuk dunia begitu, kemudian di dunia modern dia adalah salah satu pendukung LGBT gitu kan. Dia tidak mau yang benar ada bagus, dia tidak mendukung hukuman mati dan sebagainya, tapi ada hal-hal pergeseran nilai budaya dia support itu. Kemudian kita tahu juga istilah negara di dalam negara, kemudian kita mesti mengerti Paus punya kekuatan ekonomi di mana gitu. Kemudian dia memang lahir di Argentina lain sebagainya, tapi itu yang kita cuman mau merespon kecerdasan kita supaya kita ada sedikit gitu pengetahuan mengapa ini Franciscus ini dia siapa gitu, supaya kita ada pemahaman, ada kecerdasan bagi kita semua. Yang penting tadi kita sudah tahu bersama dia hadir di Istiqlal, bawa pidato lain sebagainya ya. Kemudian dia ciptakan Indonesia itu dia puji. Saya tahu pesan meta language-nya itu.
Indonesia ini kaya, penuh dengan keemasan. Yang dia mau sampaikan, kekayaan alam ini dirusak oleh kerukunan itu. Tidak ada kerukunan itu. Seandainya itu ada kerukunan, kita negara sudah maju. Itu yang saya mau sampaikan secara logika rasional kepada seluruh muslim di Indonesia. Hentikan ya, diskriminasi dan lain sebagainya. Tadi sudah bicara, ya kita ini negara ribu suku, ulang-ulang Bhinneka Tunggal Ika, tapi cuma slogan belaka aja. Oleh sebab itu logika saya dulu, asumsi saya, hipotesa negara kita tidak akan maju kalau kelompok-kelompok ini tidak selalu hadir di dalam ranah publik negara gitu. Itu yang rusak di negara kita. Itu kesimpulannya aja. Kemudian benar juga, mau kepolisian, mau tentara, PNS, presiden, semua itu cawe-cawe gitu. Cawe-cawe dalam konteks tidak ada kepastian. Ya hari ini bicara B, besok bicara C. Itu yang pemahaman cawe-cawe itu. Besok bilang ini, besok bilang itu. Itu yang rusak di negara kita. Tapi itu rusaknya sudah Pak dokter-dokter dan teman-teman, sudah sama dia bilang sudah cancer. Sudah jadi sel-sel kerusakan di dalam negara. Sel-sel itu tidak bisa lagi itu. Sudah tidak bisa disembuhkan. Karena mereka sudah tanamkan ke musola, sudah tanamkan ke pesantren, sudah tanamkan itu dari dini itu. Sehingga otak mereka itu, benih-benih itu sudah terada di otak mereka itu. Yang merusak sistem negara kan kita itu. Tapi politikus, intelektual, cendekiawan, dosen-dosen tidak mau mengatakan itu kejujuran di demi publik itu. Oleh sebab itu saya sendiri aja nonton semua, saya hampir semua nonton akli-akli itu di vlog-vlog YouTube itu. Tidak ada sekecil pun mereka bahas itu. Mereka bicara pendidikan, kelemahan pendidikan katanya ini kekurangan gizi lain, pendidikan ini tidak merata karena ekonomi lain. Bukan itu persoalannya. Persoalannya itu kelompok-kelompok ini mendidik anak-anak yang notabene 80% penduduk mereka adalah mereka gitu. Ini karena rusak di negara kita. Selama 80% negara kita adalah Islam. Ini tanda kutipnya otaknya itu di Islamnya itu gitu. Bukan mau mengatakan negara kesatuan Republik Indonesia 100% adalah penduduk negara kesatuan Republik Indonesia yang dasar Pancasila Undang-Undang Dasar 45 ya, yang di Bhinneka Tunggal Ika. Jangan disatakan selalu mengatakan penduduk kita 80% Islam. Itu yang saya bilang tadi merusak itu. Menjadi rusak di sistem negara kita. Oleh sebab itu ini Retno selalu mengatakan nomor 1 negara penduduk Islam. Dia selalu pidato begini, apa signifikannya Anda bilang, apa sumbangsinya? Ya, secara keilmuan Anda jual Islam itu berdampak positif bagi Anda, ada gitu. Melainkan jujur aja kayak saya baca vlog Pak, di mana aja orang-orang pintar yang hadir di situ ada orang minoritas Pak. Coba Anda buka vlog itu, yang hadir yang orang intelektual itu, yang salah satu si penemu yang ditawarkan oleh Boeing itu untuk kerja, ada orang minoritas ya. Jarang saya mau dengar orang, bukan saya mau mengkonflikkan alam Muslim dan Kristen, bukan. Tetapi secara rasional kita buka statistiknya. Hampir orang-orang pintar yang direkrut oleh negara-negara luar adalah orang-orang minoritas gitu.